Rahayu, 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 Rahayu. para kadang sadaya ingkang dadi nasih ing enjing menika kawula Gratius Yosef Eskaryanto Reksa Sumarto kalian Mas Budi Nur Cahyo badhe wawan pirembagan ngengingi sesanggeman nomor 3 Jalan Hidup Rohani Sumarah ing Allah. Manggaken Mas Budi, Nggih, kados pundi? sembah nuwun Pak Is Sugeng Enjing. Nggih. Sesanggeman nomor 3 Sumarah inggih menika marsudi sarasing sarira tentreming penggalih saha sucining rohipun. Nggih. Mekaten ugi ngutamekaken watakipun dalah munamuni tuwin tindak tandukipun. Nggih. Nah, nyuwun pirsa marsudi sarasing sarira niku menapa nggih? Wonten anu sepur. Nggih. Nggih. Dados sesanggaman nomor 3 menika marsudi sarasing sarira. Tegesipun kita dipun dawuhi tansah usaha jagi supados sarira kita utawi raga kita, jiwa raga kita ing kawontenan ingkang sehat saras. Amargi menapa? Amargi raga utawi sarira kita menika dipun paringaken dening Gusti Allah kanthi gratis sadaya kanthi peralatan ingkang sarwa canggih, sarwa komputer, sarwa otomatis, menawi komputer kemawon ingkang sak menika juga Pentium pinten sapnya Mas Budi? Pentium 7 no Pentium pinten ya? Pun boten Pentium malih sudah di atasnya lagi. Di atas lagi menapa? Mboten pirsa kula. Nah, menika kemawon kalau kita operasikan masih memerlukan waktu walaupun hanya beberapa persekian detik Nggih. masih memerlukan waktu, tetapi mata kita bisa kita buktikan sendiri begitu memandang ini tanaman ini kita bisa melihat oh ini tanaman, langsung mata kirim ke memori di otak, kemudian bisa menyebutkan oh ini tanaman sensifera, oh di dalam pot plastik, ya. Ini tidak memerlukan sepersekian detik, langsung otomatis. Itu salah satu dari bagian tubuh kita yang penting, belum yang lainnya, belum yang telinga, belum yang hidung, belum yang lidah, alat pencecap, belum yang alat merasakan pahit, getir, manis, asinnya, kemudian belum kerja paru-paru, kerja jantung, kerja tulang belakang, menghasilkan darah merah, menghasilkan darah putih, kemudian kerja ginjal untuk membersihkan darah, menyaring darah, kemudian kerja jantung, membersihkan darah, memompa darah yang membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh, kemudian kerja darah putih untuk melawan semua penyakit, kemudian kerja restorasi, perbaikan sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Semua bekerja secara otomatis tanpa kita harus mengoperasikan peralatannya, artinya tidak harus menekan tombol
On off-nya. On off tidak perlu, sehingga kita tidak perlu berpikir harus on off jantung, on off paru-paru Iya, dan iya. sebagainya. Ya, Nggih, nggih. nah, itulah sebabnya kita harus menjaga raga kita supaya semua organ-organ tubuh itu yang penting-penting semuanya, bukan hanya penting ya yang rambut, yang kuku dan sebagainya, semuanya berfungsi dan berjalan secara baik dan normal seperti pemberian Tuhan. Dari sebab itu kita harus menjaga supaya raga kita itu harus selalu tetap sehat dengan menjaga pola hidup, pola makan, Nggih, pola bekerja, nggih. ya. Kemudian pola rekreasi, itu Nggih. semua harus kita sesuaikan supaya raga kita tetap sehat. Jangan sampai pola makan wah pokoknya menurut kesenangan ego macam-macam sehingga mendatangkan banyak organ-organ tubuh kita yang tidak bisa berfungsi dengan normal. Nggih. Lalu menjadi penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit asam urat, penyakit jantung, penyakit ginjal, gagal ginjal, membersihkan darah, cuci darah dan sebagainya. Nggih, nggih. Itu. Kemudian raga kita, di samping raga kita jasmani yang bisa kelihatan ini, ada raga kita yang terpenting, yaitu adalah jiwa. Nah, di dalam jiwa itu ada roh inti hidup kita. Nah, roh itu kalau jiwa kita kotor, roh kita akan terjebak ke dalam jiwa itu yang nanti kalau kita pada waktu kita meninggal itu akan masuk ke alam yang belum alam kesucian. Padahal seharusnya kita harus bisa kembali ke Allah. Nggih. Nah, kalau jiwa kita kotor, tidak mungkin kita bisa langsung kembali kepada Allah. Dari sebab itu, kita juga perlu menjaga tadi pola hidup, pola makan, pola kesenangan, pola rekreasi, pola bekerja, dan sebagainya itu supaya jiwa tetap sehat. Sehingga ada keseimbangan antara kesehatan jiwa dan kesehatan raga. Antara kesehatan raga dan kesehatan jiwa. Karena ada pepatah mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat akan berdiam atau ada jiwa yang kuat. Sehat. Ya, Nggih. itulah sebabnya di dalam sesanggeman nomor 3 itu disebutkan sanggem marsudi sarasing sariro. Nah, yang lainnya tentreming penggalih itu menjaga supaya raga tetap sehat. Kalau hati tidak tenang, pikiran kalut dan sebagainya bisa menyebabkan bermacam-macam penyakit. Penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit asam urat, penyakit jantung. Itu semuanya berasal dari pikiran yang kalut, pikiran yang tidak tentram, hati yang tidak tentram. Ya. Dan sebab itu ada kewajiban untuk, atau sesanggeman itu kesanggupan untuk menjaga hati supaya tetap tentreming penggalih sucining rohipun. Sucining rohipun. Di sini yang dimaksudkan jiwanya tetap bersih. Nah, jiwanya tetap bersih, bagaimana? Kita harus menjaga pola pikiran kita supaya tetap bersih, tidak mempunyai pikiran buruk kepada orang lain,
tidak merencanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada orang lain, tidak merencanakan untuk mendapatkan finansial yang banyak dengan berbuat yang tidak baik, merencanakan perbuatan korupsi, merencanakan perbuatan perampokan, merencanakan perbuatan untuk menjatuhkan orang lain supaya kita dapat menduduki jabatan yang diduduki temannya kita itu memberikan energi yang kurang baik. Ya, itu kan menyebabkan lalu jiwa kita kotor itu. Dari sebab itu perlu menjaga kesucian jiwa kita supaya jiwa kita tetap bersih, menjaga pola tutur kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak menjatuhkan harga diri orang lain, tidak menjatuhkan karir orang lain supaya kita bisa menduduki karir orang lain itu. Jadi menika menjaga suci ning sukma kita sajatosipun. Karena mengapa? Karena roh yang ada di dalam diri kita yang tetap suci itu hanya roh, karena roh adalah bagian dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan, roh itu tetap suci. Dari sebab itu kewajiban kita untuk bisa berkomunikasi dengan roh kita untuk mendapatkan bimbingan Tuhan di dalam berpikir, di dalam bertutur kata, dan di dalam bertindak, berperilaku. Jadi lajeng marsudi sarasing sarira tentang reming penggalih so sucining rohipun mekaten ugi ngutamaken watakipun sifat kita, sifat-sifat yang tidak baik sedikit demi sedikit dikurangi, sifat-sifat untuk sombong, untuk meninggikan, untuk merasa yang paling baik, merasa yang lebih suci dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, itu mulai sedikit demi sedikit dikurangi menjadi sifat-sifat yang baik, yaitu sifat rendah hati, sifat kasih kepada sesama, sifat jujur, sifat sabar, sifat rila, sifat ikhlas, sifat narima ing panduming urip, dan sifat manut kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, yang itu apa namanya? Dalam munamuni tindak tandukipun. Munamuni tadi pola tutur kata, terus tindak tanduk perilaku. Itu untuk kesehatan jiwanya. Menjaga kesehatan jiwa. Dan yang pertama diucapkan tadi menjaga kesehatan raga. Nah, pertanyaannya lagi, apa korelasinya menjaga kesehatan jiwa, kesehatan raga, dan menjaga kesehatan jiwa dengan laku spiritual, Pak? Laku spiritual itu adalah menjaga kesehatan jiwa. Dengan menjaga kesehatan jiwa, secara otomatis kalau jalan kita benar, kita akan dibimbing langsung oleh Tuhan melalui bimbingan roh kita masing-masing yang kita sebut rasa suci, roh suci, dewa ruci, atau guru sejati untuk hidup yang benar, berpikir yang benar, bertutur kata yang benar, berperilaku yang benar, berpikir yang suci, bertutur kata yang suci, dan berperilaku yang suci. Dengan bimbingan otomatis oleh Tuhan,
maka secara otomatis nanti juga Tuhan akan membimbing kita berpola kehidupan yang benar, berpola bekerja yang benar, berpola makan yang benar. Saya kira Mas Budi, karena Mas Budi sekarang ini sudah tingkat 4 di dalam jalan hidup rohani Sumarah, pasti sudah mempunyai banyak pengalaman ya, pengalaman berkenaan dengan secara otomatis Tuhan membimbing Mas Budi untuk hidup yang benar, berperilaku yang benar, bertutur kata yang benar, berpola menjalankan ekonomi yang benar, berpola makan yang benar, dengan bermacam-macam, ya seperti dapat dikatakan adalah mujizat kecil-kecilan, ya. Coba ceritakan. Beberapa ini pengalaman yang baru saya alami. Iya, betul. Jadi tiba-tiba saya mengurangi nasi, ya, berusaha untuk mengurangi nasi untuk makan, menggantinya dengan ketela pohon. Ya, itu untuk menjaga apa itu? Untuk menjaga supaya gula darah itu, ya, kan kalau nasi itu ada kandungan gula darahnya. Ya. Nah, saya mengurangi itu, berniat mengurangi itu. Nah, tiba-tiba ada teman yang antar ketela pohon karena sudah baru panen. Itu Mas Budi sudah mengalami secara otomatis, Tuhan sudah mulai menata secara otomatis kehidupan Mas Budi. Terus apa lagi? Bagus itu. Ada banyak. Apa lagi? Termasuk ini pekerjaan sedang mengalami freeze karena masih dihentikan oleh pihak pengguna jasa di perusahaan kami. Jadi pimpinan itu mengatakan kalau tidak bisa memperbaiki, kita akan libur dulu. Libur itu nanti diberi gaji apa enggak? Kemungkinan tidak. Itu wacananya seperti itu. Tapi kan semua saya kembalikan kepada Tuhan. Saya pasrahkan kepada Tuhan untuk bagaimana Tuhan ternyata disediakan tukang untuk memperbaiki. Saya mencari tukang dipermudah dan lain-lain. Ini mulai perbaikan. Sudah selesai atau belum? Hampir selesai. Itu. Jadi saya berserahkan kembali kepada Tuhan semuanya, ndak ngoyo-ngoyo gitu, tapi ada usaha, usaha maksimal. Ada usaha maksimal. Itu ya pertolongan Tuhan juga. Ya, jadi penting sekali, bukan lalu berserah diri kepada Tuhan lalu diem aja, lalu tidur saja, ya enggak. Ya harus berusaha secara maksimal. Terus yang untuk istri itu sudah berencana untuk mempunyai usaha berjualan makanan minuman ringan itu. Tiba-tiba kita bikin dapur di depan rumah, terus ditanyai orang untuk mau jualan ini karena belum ada rencana, tapi sudah ada rencana sih sebenarnya, tapi menunggu modalnya dan lain-lain. Tiba-tiba istri saya memang sudah punya rencana untuk itu, untuk membuat menu-menunya itu sudah ada. Jadi sekarang pemerintah kan banyak mengucurkan bantuan-bantuan untuk usaha kecil, usaha menengah dan sebagainya. Itu mungkin bisa ditempuh, itu termasuk usaha. Jadi kita untuk mengadakan permodalan itu, semua usaha harus ditempuh kecuali mencuri dan merampok atau korupsi. Jadi ini kembali ke yang tadi Pak Is, Marsudi Sarasing Sariro tadi, yang tadi Pak Is menyampaikan bahwa untuk hati yang jernih, pikiran yang bagus itu menumbuhkan energi
positif dalam diri Ya, supaya betul. mereduksi penyakit-penyakit. Ya, Nah, itu memang pernah saya dengar lirik lagu begini Pak Is. Jadi ditambah ke mrono mrene malah ngedowo larane nanging tombo sejatine ana ing jero atine dhewe. itu betul. Itu falsafah Jadi Jawa. kalau sakit itu memang harus berobat. Nggih. Tetapi kalau penyakitnya itu bukan hanya dari virus biasa, tapi dari pola pikir, pola tutur kata, dan pola perilaku yang tidak baik tadi, harus bertobat. Nggih. Ya. Nggih. Jadi bukan hanya berobat, tapi juga harus bertobat. Jadi sebenarnya sakit penyakit itu Ya dari ada yang dari terus ada juga yang Tuhan memang memberikan itu untuk ya untuk pertobatan, untuk jalan pertobatan seperti itu. betul. Tapi banyak orang kan belum tahu Nggih. harus bertobatnya itu. Nggih. Jadi merasa menderita saja begitu. Ya, hanya menderita. Aku lehku sembayang ya ora karu-karuan. Isu awan sore bengi sembayang terus kok diparingi lara ora mari-mari iki piye to Gusti Allah. Ya kan. Masih banyak orang yang berkeluh kesah seperti itu ya. Gusti Allah ora adil. Anu aku mah percaya mbek Gusti Allah. Ada orang yang berpikir seperti itu, berpendapat seperti itu, ya itu yang tidak baik. Jadi itu Mas Budi sudah mengalami, terus apa lagi pengalaman lagi Mas Budi? Oh, saya kalau dulu ya di era kegelapan itu sebelum mengenal Sumara itu di era jahil. Iya. Jadi saya memang ego saya yang terlalu ngombro-ngombro itu, nah, Tuhan memberikan banyak sekali kasih melalui jalan-jalan ya keruwetan-keruwetan yang saya alami. Nah, itu termasuk. Tapi dulu saya menganggap itu penderitaan. Tapi begitu menjalani Sumara dan lain sebagainya, oh ternyata itu kasih Tuhan pembuka jalan untuk menjalani Sumara justru itu. Dan juga itu adalah hasil dari perbuatan saya sendiri. Jadi bukan hukuman Tuhan. Bukan. Tuhan tidak pernah menghukum. Justru itu Tuhan tidak pernah marah. Tuhan tidak pernah mengganjar. Justru itu kasih Tuhan kepada saya supaya saya berjalan di jalan spiritual Sumara. Iya. Jadi kalau perbuatan kita baik, ya pasti akan membuahkan yang baik. Kalau perbuatan kita tidak baik, ya pasti akan berbuah yang tidak baik. Kan buah dari tanam-tanaman itu mempunyai waktunya sendiri itu. Ada musim mangga, musim rambutan, musim salak. Nah, perbuatan kita juga demikian. Ada yang sudah berbuat tidak baik, berpuluh-puluh tahun kok belum ada buahnya ya. Ya Pak, semuanya itu kan yang menata Tuhan ya. Jadi pada waktunya akan menerima buahnya masing-masing. Memang benar. Saya mengalami ditata Tuhan mulai dari yang dulu itu sampai yang sekarang. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Jadi itu apa yang bisa kita renungkan, bisa kita kontemplasikan, ya, meditasikan mengenai sesanggeman nomor 3 Marsudi Sarasing Sarira dan terming penggalih so sucining rohipun mekaten ugi mutapekaken watakipun dalah munomuni tuwin tindak tandukipun. Saya kira cekap Pak Is penjelasan yang gampang. Terus sambut jelas ya. Ngaten. Matmun rahayu sadayanipun, rahayu.